Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suaibatul Aslamiyah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang Khalifah Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq. Langsung saja kita simak bersama-sama materi yang akan saya sampaikan tentang Khalifah Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah bin Abu Quhafah atau yang lebih dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau lahir pada tanggal 27 Oktober 573 Masehi di kota Mekah, Arab Saudi. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama yang dibaiat sepeninggal Nabi Muhammad SAW wafat. Beliau mendapat gelar As-Siddiq karena perannya menjadi orang pertama yang membenarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kedekatan itu membuat Abu Bakar dikenal sebagai sahabat utama Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar juga termasuk orang pertama yang masuk Islam atau dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun. Bersama ketiga penerusnya, Abu Bakar dimasukkan ke dalam kelompok Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang merupakan Khulafaur Rasyidin pertama. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar As-Siddiq meneruskan perjuangan memimpin umat Islam. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pada periode 632 sampai 634 Masehi atau 11 sampai 13 Hijriah di Madinah. Jauh sebelum menjadi khalifah, Abu Bakar sudah lebih dulu bersahabat dengan Nabi Muhammad SAW, yakni sejak remaja. Abu Bakar hanya memiliki perbedaan usia 2 tahun dengan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar remajanya dikenal memiliki sifat yang sabar, cerdas, lembut, serta jujur. Sejak saat itu, ia selalu setia berada di sisi Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar menemani Nabi menyebarkan Islam. Abu Bakar juga ikut dalam berbagai peperangan dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj pada 27 Rajab tahun 10 kenabian, Abu Bakarlah yang pertama kali membenarkan peristiwa penting itu. Dari situlah nama Abu Bakar menjadi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar juga menjadi teman setia Nabi Muhammad saat berhijrah. Bahkan, ia rela melindungi Nabi Muhammad ketika diburu oleh kaum kafir Quraisy sampai harus bermalam di Gua Thur. Selama di gua, Abu Bakar tidak berhenti mengkhawatirkan kondisi Nabi Muhammad. Ia sangat takut jika kaum kafir Quraisy mengetahui keberadaan mereka dan membunuh Nabi Muhammad SAW. Hingga Abu Bakar pun tak kuasa menahan tangisnya. "Mengapa engkau menangis, wahai Abu Bakar?" kata Nabi Muhammad. "Aku tidak menangisi diriku. Aku sangat takut terjadi apa-apa dengan engkau, wahai Rasulullah," ucap Abu Bakar. Nabi Muhammad pun menenangkan Abu Bakar dengan bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu melindungi orang-orang yang beriman. Saat Nabi Muhammad meninggal dunia, Abu Bakar termasuk sahabat yang paling sedih. Namun, Abu Bakar tak berlarut-larut dalam kesedihannya. Setelah itu,
para sahabat langsung menyusun strategi untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar terpilih sebagai khalifah berdasarkan hasil musyawarah, termasuk dari kaum Ansar serta Muhajirin. Abu Bakar terpilih sebagai khalifah untuk mengisi kekosongan pemerintahan dengan sejumlah alasan, yakni manusia pertama yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj, sahabat yang selalu setia mendampingi Nabi Muhammad ketika hijrah, dan sosok yang sangat gigih dalam melindungi orang-orang yang memeluk agama Islam. Selama pemerintahannya, ia menekan pemberontakan politik dan agama suku yang disebut riddah atau pemberontakan politik atau kemurtadan, sehingga membawa Arab Tengah di bawah kendali Muslim. Dan di bawah pemerintahannya juga, penaklukan Muslim atas Irak dan Suriah dimulai. Selain itu, kompilasi tertulis pertama dari Al-Quran dikatakan telah terjadi selama kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Ini terjadi karena adanya kematian dari beberapa hafiz Al-Quran dalam pertempuran Yamamah, yang meningkatkan kemungkinan bagian dari teks Al-Quran bisa saja hilang. Oleh karena itu, Umar bin Khattab mendesak Abu Bakar As-Siddiq agar Al-Quran segera ditulis, agar Al-Quran tetap utuh meski para hafiz telah berjihad di medan perang. Selama menjadi khalifah, ada banyak pelajaran yang dapat diteladani dari sosok Abu Bakar. Ia mampu memberantas kaum murtad dan menyebarkan Islam hingga wilayah Irak, Suriah, dan Hirab. Selama sakit, Abu Bakar As-Siddiq dirawat oleh Ishaq. Abu Bakar meninggal di usia 63 tahun pada tahun ke-13 Hijriah. Sesuai permintaannya, Abu Bakar dimakamkan di sebelah makam Nabi Muhammad SAW. Sebelum wafat, Abu Bakar masih memikirkan nasib umat Islam. Ia mewasiatkan kekhalifahannya digantikan oleh Umar bin Khattab. Selain itu, seluruh pendapatan Abu Bakar As-Siddiq yang diperolehnya selama menjadi khalifah diberikan ke Baitul Mal. Setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib melanjutkan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menambah wawasan kalian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.